Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabbur wat tawadu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono al iftirat fi sa'iril akhlaqi ing dalem sekirene pira-pira akhlak atau budi pakerti. Nahwul judi kang yaiku sepadane loman. Nahwul judi kang yaiku sepadane loman wal bukhli lan medit. Wal jubni lan jerih. Wal jur'ati lan kendel. Wat takabburi lan gumedhe. Wat tawadu'i lan andhap asor. Wal iffati lan kareksa. Wal israfi lan leluwean. Wal israfi lan leluwean wat taktiri lan ngirit. Wa ghairiha lan saliyane al bukhli al judi wal bukhli ila akhirih. Fa innal kibra maka satemene gumedhe. Fa innal kibra maka satemene gumedhe wal bukhlah lan medit wal jubnah lan jerih wal israfah lan leluwean iku haramun haram. Wala yumkinu lan ora kongang apa at-taharruzu ngreksa anha saking al-kibra wal bukhla ila akhirih. Anha saking al-kibra wal bukhla ila akhirih illa bi ilmiha angin kelawan ngawerwi al-kibra wal bukhla ila akhirih. Wa ilmi malan ngawerwi barang yudaduh kang melawani apa ma ha ing al-kibra ila akhirih. Yudaduha kang melawani apa ma ing al-kibra ila akhirih. Fayuftaradu maka den farduaken ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmuha ngawerwi al-kibra wal bukhla ila akhirih. Apa ilmuha ngawerwi al-kibra wal bukhla ila akhirih atau ila akhiriha sami gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni ila akhirih. Begitu juga kita ini diwajibkan untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan moral, ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Contoh misalkan di sini seperti dermawan, lampe ditioreng gitu ki, wal bukhlih dan kikir, medit atau cerai. Kalau istilah umumnya di situ adalah apa namanya, telemburin gitu ki.
mencandeng betul dah orang cerek nikah julukin celeng yaitunya. Wal jubni wal jur'ah, kita juga wajib mempelajari sifat-sifat penakut dan juga sifat-sifat pemberani. Wat takabburi wat tawadu, sifat-sifat sombong dan sifat tawadu. Wal iffati wal israfi wat taktir, dan sifat menjaga memelihara diri sendiri. Wal israf, mengetahui tentang sifat-sifat boros dan juga sifat irit. Takdir itu irit yang berlebihan, gitu okay? Dan selain daripada beberapa sifat tadi, ini semua wajib kita ketahui dengan ilmu. Karena kalau kita ingin mengetahui dan mengamalkan semua sifat-sifat tadi tidak berdasarkan ilmu, maka yang terjadi nanti kita salah alamat. Yang aslinya kita punya tujuan untuk menjadi orang yang dermawan, malah kita masuk dalam wilayah boros, menghambur-hamburkan harta. Ketika kita ingin menjadi orang yang pemberani, kalau tidak didasari oleh ilmu, maka mungkin kita masuk dalam wilayah tahawur. Jadi semua akhlak-akhlak yang ada pada diri kita, juga seluruh akhlak-akhlak yang terpuji maupun tercela, itu harus kita miliki berdasarkan ilmu. Karena kata kemarin, ilmu itu adalah fadlun, sebuah anugerah dan keutamaan. Makanya yang disebut dengan keutamaan itu bukan sesuatu yang tinggi setinggi-tingginya, bukan sesuatu yang rendah serendah-rendahnya, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan, bukan sesuatu yang sangat kurang dari batas normalnya. Yang disebut utama atau fadlun itu debun ulama at-tawassut bainal amroin, melakukan segala sesuatu dengan sederhana atau yang sedang-sedang saja. Bahkan dalam definisi yang lain, yang disebut utama itu adalah ma bainar radhilataini, sesuatu yang berada di tengah-tengah dua hal yang hina. Sehingga untuk kita meraih sebuah keutamaan, kalau tidak didasari kelaban ilmu, maka kita akan jatuh ke lembah yang hina nantinya. Atau kita malah masuk ke dalam wilayah yang hina yang lebih tinggi. Contoh ini misalkan, kita kalau tidak memahami berani, makna daripada berani itu apa sih? Apakah kita yang selalu melawan segala sesuatu yang menentang kita? Apakah orang yang tidak pernah pantang mundur? Apakah orang yang selalu maju itu disebut pemberani? Oh tidak. Kalau kita tahu ilmunya, maka yang dimaksud dengan berani, orang yang berani maju dan berani mundur. Kita ini berani maju apabila yang kita lakukan itu benar, dan berani mundur apabila yang kita lakukan ini bahaya dan salah. Ada sekocak orang bengalan. Sehingga kalau kita tanpa ilmu, kita nanti masuk ke wilayah tahawur, ngawur jadi orang. Bagaimana orang yang ngawur? Segala apa yang ada di hadapannya akan dilibas, akan dikeraskan, akan selalu dihadapi dengan emosi. Itu nanti kita masuk di wilayah tahawur yang menurut persepsi kita itu adalah berani, tapi salah. Kan banyak orang yang semanteng bengalan itu, siapa bisa nantang, siapapun yang menghalangi pasti kita akan hadapi. Bukan itulah orang yang berani. Kalau ngawur itu lebih tepat.
Orang ngawur itu begini prinsipnya. Siapapun orang yang tidak sepakat dengan apa yang saya jadikan prinsip, maka dia harus dilawan. Walaupun prinsip saya itu salah. Dan siapapun yang menghalang-halangi saya, maka dia harus musnah di hadapan saya. Ini bukan berani, tapi itu ngawur. Ngawur itu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Tapi masyhurnya kita mengatakan dia berani apa tidak? Berani. Menbedenak kanak nantang keket, kita diam, apakah kita dikatakan takut? Secara pandangan ilmu, secara pandangan ilmu kita itu berani. Jika kita berkelahi, itu akan menimbulkan kemadharatan, sehingga kita lebih memilih diam. Berarti nengah kuleben sampian tantang keket, tantang musuhan, kita diam dak ngeladenin, maka kita ini berani berarti. Dan nikah segala sifat kalau diilmui atau kita lakukan berdasarkan ilmu, maka pas sesuai dengan tempatnya dan definisinya, kita akan mulia betul. Kadang orang itu juga mengartikan dermawan lampu nikah abri napa segoda. Padahal kalau dipandang secara sudut ilmu, seekor cak lampu itu kita mentasarrufkan harta kita sesuai dengan hajat kebutuhan kita, itu sudah dikatakan lampu. Kalau kita melebihi kebutuhan, maka kita masuk di sifat yang hina, yaitu boros. Kalau kita mentasarrufkan harta kurang dari normalnya, berarti kita masuk dalam wilayah bakhil, medit alias kreket, bencer, cerai. Maka hati-hati. Ini pentingnya ilmu. Banyak orang senyangka Ariyaman engkau tandi pese pas beda orang tak minta. Sedangkan keluarga misalkan di situ di belakang menunggu uang dari kita. Kalau tidak ada uang maka mereka tidak makan. Kita mendahulukan sedekah kepada orang lain. Ini tidak boleh. Tapi bagi kita yang berpikir tanpa ilmu itu mungkin baik karena bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi istri kita yang jauh lebih baik menunggu di belakang kita. Ada orang yang beranggapan takabur dan tawadhu itu adalah dua hal yang sangat-sangat jauh, padahal tidak. Betapa banyak di situ orang yang tawadhu tapi hakikatnya takabur. Dia itu merasa rendah diri di hadapan orang, merasa dirinya tak pantas tapi dia pantas. Nah ini hakikatnya takabur, bukan lagi tawadhu. Dan berapa banyak orang yang di situ berpenampilan sombong tapi hakikatnya tidak sombong. Misalkan di situ kalau berjalan membusungkan dada ke depan, ya memang kayak gitu adanya. Kalau berjalan langkahnya dengan langkah yang begitu panjang. Kalau duduk di situ tidak mau nunduk, itu sudah dimaksudkan oleh kita ke dalam wilayah sombong, padahal itu tidak. Belum tentu orang yang berjalan tidak nunduk itu sombong, dan belum tentu orang yang berjalan secara nunduk itu tawadhu. Kenapa? Karena semua itu dilihat daripada niat dan hatinya, tujuan daripada hatinya. Bedah nak kanak juk toju, tak ngapa-ngapain itu sudah bisa dikatakan sombong. Duduk-duduk saja tapi dirinya merasa paling hebat dibanding yang lain. Tidak ngapa-ngapain, hanya duduk, itu pun sudah berdosa karena dirinya sudah takabur, merasa yang lain hina di hadapannya, merasa yang lain tidak ada apa-apanya. Nah ini kalau diilmui atau diilmuen, maka semuanya akan gamblang di hadapan kita. Akan nampak jelas perbedaan sifat yang mulia dan sifat yang
yang hina. Mengganti-ganti karena dalam bertindak itu upayakan tindakan kita ini tidak menyenggol dua sifat yang hina ini. Kita bertindak terlalu berlebihan itu bahaya, bertindak terlalu lemah atau terlalu mundur ke belakang itu pun juga bahaya. Fadl keutamaan itu terletak di antara dua sifat yang hina tadi. Makanya yang masyhur kita dengar khairul umuri awsatuha, perkara yang paling bagus yaitu yang berada di titik tengah, tak terlalu ke atas, ya tidak terlalu ke bawah, maka orang itu akan mulia. Lah ini kalau diilmui, sehingga ketika kita tahu bahwa sombong, kikir, kemudian penakut itu sifat yang diharamkan untuk kita miliki, maka kita pun tidak akan bisa menghindari beberapa sifat tadi tanpa mengetahui hakikatnya atau tanpa kita tahu ilmunya. Penting nabanten ilmu dalam hal ini, penting searah. Kadang banyak orang nikah aromasa engkau terlalu bagus tapi mencelakai orang lain. Beda orang nikah aromasa engkau bedenak kanak melanggar, engkau tak nindak kanak-kanak, biar saya ini termasuk orang yang sabar. Ada mungkin guru yang semacam itu. Ketika ada santri melanggar, kita tidak berani bertindak, tidak berani memberi nasihat. Kalau saya memberikan nasihat nanti, maka dia akan tersinggung. Justru kalau sampean diam akan kesalahan, maka sampean masuk dalam sifat jubun. Jubun itu penakut orangnya. Seekocak orang takut aneka, dia tidak berani melakukan kebaikan, tidak berani melakukan kebenaran. Kenapa? Karena faktor gengsi, karena takut nyinggung hati, padahal itu benar. Kadang-kadang orang mendefinisikan, oh berarti guru yang diam saja ketika melihat muridnya di situ melakukan pelanggaran, kemudian melihat muridnya melakukan kriminal, dia diam saja, oh berarti guru itu sabaran orangnya. Itu juga salah. Guru sabar itu istiqomah dalam berprinsip, yaitu menegakkan satu kebenaran. Menegakkan satu kebenaran itu adalah bentuk kesabaran guru. Men beda santri meler kikirin, nasehaten. Men kita mampu dengan nasihat, maka dengan bidor bitakdib, dengan pukulan adab. Kalau tidak mampu nanti maka dengan bil qalbi, sudah ingkar lah. Pokok engkau tak nerima santri berdaya melanggar kayak gitu, saya tidak nerima. Itu tahapan-tahapannya. Bukan malah sukarela ketika melihat pelanggaran di depan mata kita tidak berani. Kenapa? Kalau kita nindak nanti maka akan terjadi demikian. Nah ini bukan guru yang sabar, bukan guru yang berani, tapi penakut. Padahal kita sudah tahu sifat takut itu merupakan salah satu sifat yang diharamkan untuk kita miliki. Maka jauh takuan ditindak anak ini jauh takuan. Pokok abek bener, pokok apa yang kita lakukan itu maslahah, tidak madarat, tidak berisiko kepada orang lain, maka kita lakukan apapun rintangannya. Nah ini sekocak sabar itu kayak gini, netepi ajek, neneng tak kinjeken, tak noleh ke kanan ke kiri, pokok berpegang teguh pada prinsip. Makanya ada satu makalah, al-i'timadu 'alan nafsi min asasin najah. Berpegang teguh pada prinsip diri sendiri itu sumber dan kunci keberhasilan. Pokok kudu kuat sampean berprinsip. Dan semua itu bisa terwujud kelaban adanya ilmu. Kalau tanpa ilmu maka sulit untuk mencapai hakikat kebenaran pun. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.